Halo guys, welcome back to my channel ya. Dan seperti yang aku udah buat di vlog sebelumnya nih guys ya. Jadi aku tuh kayak bener-bener pengen ngajak kalian deep talk gitu, kayak pengen ngajak kalian ngobrol gitu ya, deep talk tentang ada apa dengan logo RRI yang baru gitu. Nah, kenapa RRI ganti logo? Nah, ini tuh kayak pengen banget aku bahas buat kalian gitu kan yang bertanya-tanya gitu. Jadi sebelumnya logo RRI itu kayak gini guys. Gitu. So yeah, this is logo RRI. Ya kan? Shoot. Nah, kenapa udah bagus ya kan? Nah, kenapa berubah jadi begini? So ya, tuh. Kenapa bisa berubah jadi seperti itu? So ya, tetap terus bersama dengan channelnya aku, HNL Channel atau Harisana Lubis Channel. Aku akan ngebahas ini sesingkat mungkin pastinya ya kan. Jadi kita kayak nggak punya banyak waktu kalau kita cerita terlalu bertele-tele, kayaknya terlalu gimana gitu. Jadi tetap tune in terus ya. Kita akan selesaikan hari ini kenapa RRI itu ganti logo. So what happened to RRI? Apakah benar RRI mau? Nah, nanti kita akan bahas. Tetap terus di channel ini. Oke, kita masuk intro dulu. Well, back again nih guys ya. Thank you buat kalian yang udah subscribe, terus juga udah tetap nonton video aku. Thank you banget udah support channel aku. Dan aku tuh kayak bener-bener, karena ini baru banget aku jadi vloggernya gitu kan, pastinya banyak salah dan segala macam. Mungkin editing yang kurang smooth atau penyampaian pesan yang kayak nggak getting through to kalian gitu loh. Tapi aku kayak pengen berusaha semaksimal mungkin untuk ngebangun channel ini tuh kayak dari cerita sebagai seorang penyiar, terus daily off yang lainnya, terus juga bercerita tentang kayak mungkin nanti bisa bagi tips dan trik gimana caranya supaya pede ngobrol gitu, MC, dan it's kind of like apa sih namanya, public speaking gitu. Aku sendiri jadi lupa, jadi grogi gitu ya kan. Jadi guys, beberapa waktu lalu, tepatnya 11 September. 11 September itu kan sebenarnya memang hari radio ya. Jadi diperingati hari radio, dan cikal bakal ada radio itu kan dari Radio Republik Indonesia. Jadi 11 September itu juga diperingati udah ke-78 Radio Republik Indonesia itu mengudara. Jadi sekali di udara tetap di udara. Jadi umur RRI itu ya sama seperti umur Indonesia ini, 78 gitu loh, 78 tahun merdeka gitu ya, sekali di udara tetap di udara kayak gitu. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah dari inovasi ya. RRI yang sekarang itu jauh lebih, menurut aku jauh lebih. Kalau misalnya dulu aja aku tuh sebelum join dengan RRI, aku tuh beranggapan kalau misalnya RRI masih ada gitu ya kan. RRI radio jadul gitu. Aku udah gabung sama RRI itu berarti dengan tahun ini itu at least berarti 11. Ya, 11 tahun bersama dengan RRI. It's mean a lot. Of course it's mean a lot for me, dan that is such a big journey and amazing day every single day, karena kita kan sebagai penyiar itu pasti we have to enjoy pembawaan santai dan segala macam ya. Kita tuh kan harus, itu tuh kan bisa kaku gitu loh. So that's why dulu pertama pada saat aku gabung di RRI, apakah RRI is gonna be like ada patokannya, misalnya there's a, ya of course kita udah gabung dengan kantor, dan kantor manapun, perusahaan manapun pasti ada aturannya gitu kan. Tapi yang aku pikir orang RRI itu harus komunikasinya tuh harus kayak dibuat atau gimana gitu. Nah, kalau sekarang kan jadi lebih lempeng, lebih luas, dan ya aku selalu suka yang namanya perubahan, jujur. Karena perubahan itu kan, kita kan juga mengikuti yang namanya era ya. We follow the era gitu loh. Jadi kita tuh kayak berdampingan dengan era yang sekarang gitu loh. Jadi ya dimana sekarang
of course everybody know that. Aku nggak mau basa-basi lagi. Orang udah ke teknologi sekarang. So yeah, radio juga jump into digital, of course, gitu loh. Karena it must. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi yang ke depan ketika kita ngomong tentang RRI itu masih ada. Nah gitu. Jadi ya RRI itu akan terus ada, insya Allah gitu loh. Karena dia bisa menyimbangkan dengan era yang sekarang gitu loh. So that's I mean, aku tuh suka banget dengan yang namanya refreshing, rebranding, or whatever we say that gitu loh. Kita kayak aku harus cut dulu deh, karena aku harus pindahin mobil aku dulu sebentar ya. Sebentar guys. So sampai mana kita tadi? Ya karena aku tadi di sini harus ada trouble sedikit gitu ya kan. Jadi itu dia kenapa yang aku bilang guys, aku tuh paling suka yang namanya repricing, kayak rebranding, renew kan atau diapakan gitu loh, maksudnya diperbarui dan segala macam ya, because we have to do that gitu loh, karena supaya untuk menyesuaikan dengan yang sekarang gitu loh. Taste akan berbeda ya dengan orang yang dulunya dan sekarang. So everything was changed, so everybody is changed too gitu loh. Jadi we need to change to make it up ibaratnya. Jadi untuk bikin lebih bagus lagi. Jadi change itu bukan bikin jadi anjlok atau apa, malah justru sebaliknya gitu, enggak. Tapi yang namanya perubahan itu pasti sesuatu hal yang untuk lebih baik gitu loh. Jadi it's kind of to make it up ya kan, untuk lebih bagus lagi gitu loh. Jadi so here we are right now gitu loh. Jadi kayak sebenarnya konten ini tuh aku harus buat cepet, dan aku buatnya ini udah tanggal berapa ya hari ini ya, dan semoga ini bisa langsung diupload cepet gitu ya. Ini hari ini aku harus cek tanggal berapa hari ini ya. Yang seharusnya aku harus buat ini 11 September. Nah ini 19 September. It mean seminggu setelah kita ulang tahun, seminggu atau 8 hari atau 8 hari setelah kita berulang tahun Radio Republik Indonesia. Harusnya aku buat lebih cepat gitu loh. Nah jadi of course ya, pasti banyak yang bertanya dari teman-teman deket aku, terus juga pendengar-pendengar aku yang apa ibaratnya ya, yang they care about Radio Republic of Indonesia gitu loh, because they care, so they ask tentang ada yang baru ya gitu loh. Terus kenapa logonya dirubah? It must be like, pasti ada apa sih namanya, pro dan kontra, pasti gitu loh. Every action pasti ada pro dan kontra. Jadi setiap tindakan, setiap kita apply sesuatu, terapkan sesuatu, kita action, kita melakukan sesuatu, itu pasti ada pro dan kontra gitu loh. So yeah, at the first time pada saat aku ngelihat logo baru ya, aku merasa kayak, tapi aku langsung kayak, ini tuh something yang it should be gitu loh. Maksudnya yang lebih modern, kita lihatnya tuh lebih jernih dan segala macam. Ya sampai ke berita juga ada kan. So beritanya aku nggak mau sebutin di sini, so I put it here. Nah ini berita-beritanya, pro dan kontra logo RRI. Aku tambah lagi di sini beritanya. Ya kan, it's a lot. Dan di media sosial juga kayak gitu. Di media sosial juga, dan pada saat kita ketemu langsung dengan orang yang di lingkungan aku pribadi, saya, lingkungan Nanda gitu loh. Terus juga teman-teman terdekat, terus juga narasumber dan pemerhati yang selalu bersama dengan RRI itu, mereka juga nanya gitu loh. So kenapa gitu loh? So ada apa? What happened gitu loh? Ya kenapa mereka bertanya dan kenapa ada pro dan kontra? Itu bagian dari kepedulian ya, menurut saya pribadi, aku pribadi, itu karena mereka peduli. So let it be, dan we have to explain secara sesimpel mungkin untuk mereka mengerti gitu loh. Nah jadi berita-beritanya tuh yang udah aku tempel tadi, dan untuk penjelasan kenapa, dan logo RRI itu sebenarnya kan udah berubah. Itu dia logo RRI itu bukan yang pertama kali berubah it not something happen
first time in this year. Jadi itu udah pernah berubah beberapa kali gitu ya. Jadi dulunya yang aku tempel tadi di awal, logo RRI itu sudah berganti at least 3 kali dan 4 kali dengan yang sekarang, ya kan. Nah, yang aku tempel tadi dan yang barunya tadi, ya kan. Nah, kalau untuk yang sekarang kenapa diganti, kita nggak mau terlalu bahas yang terlalu awal, dari awal kenapa RRI berganti logo dan segala macam. Pasti there must be a good reason gitu loh, ya kan. Seperti reason yang sekarang, alasan yang sekarang mengapa RRI mengganti logo. Dan ya sorry to say, kayak pro dan kontra itu tetap ada, bahkan dari pakar telematika juga gitu ya kan, kayak dari Om Roy Suryo gitu. Om Roy Suryo, thank you untuk kayak kasih masukan dan segala macam ya. Pasti ada pro ada yang kontra gitu, tetap gitu ya, tetap karena mereka peduli gitu loh. So itu aja kuncinya. Nah, jadi RRI akan ganti logo lebih simple dan kekinian, namun dapat sorotan dari Rosario Berita yang tadi, gitu kan. Jadi dari RRI sendiri, ini jawabannya buat kalian. Nah guys, jadi berita tentang RRI ganti logo itu berseliweran di banyak media. Apalagi RRI ini kan radionya orang Indonesia sebenarnya gitu kan, radionya orang Indonesia. Nah, ini salah satu beritanya dari RRI, dari rri.co.id. So ya, aku hampir lupa. Jadi nggak cuman logo yang berubah. So the program, terus juga kayak pembaruan program. Tahun ini juga kayak tagline Pro 2 juga everything was changed, sampai ke uniform, sampai ke baju seragam katakanlah kayak gitu. So ya, tapi ini kayak ya ampun, syukur gitu loh. Aku tuh salah satu orang yang kayak aku tuh nggak pernah suka pakai baju seragam yang terdahulu, I don't know why, karena aku merasa kayak putih biru itu kan SMP gitu loh, ya kan, you know. Semoga ini nggak menyinggung siapa-siapa, cuman itu it is my based on my own opinion gitu loh. Jadi dari opini aku sendiri, pas diganti kan udah banyak perubahan-perubahannya, aku udah ini udah mulai bagus nih, udah oke gitu kan. Dan the last information yang aku dapat itu sampai ke kostum kita jadi luar biasa, yang bikin kita tuh semangat untuk bener-bener kayak pengen siaran, pengen kerja, nggak pengen lepas-lepas baju kerja gitu loh, bener-bener kayak semakin cinta gitu loh, ya kan. Jadi so ya, nggak cuma logo yang berubah seperti ini, ya kan, bukan cuma logo yang berubah seperti ini, tapi juga website dari rri.co.id-nya juga tampilannya jadi lebih nowadays gitu loh, jadi lebih kayak merepresentasikan website yang sekarang gitu, kayak lebih kekinian, lebih modern gitu, you know what. Terus juga aplikasi RRI Playgo juga diubah, semua tampilan dalamnya tuh jadi lebih, kita tuh kayak mau cari menu tuh kayak mudah aja gitu, kayak warnanya juga lebih fresh dan people know day banget gitu, kayak aku banget. Nah, jadi ini beritanya ya. Aku tempel di sini sambil aku baca juga dari KBRI Yogyakarta. Memasuki usia yang ke-78 tahun, LPP RRI melakukan rebranding, ya. Namun rebranding yang dilakukan bukan sekedar ganti logo atau mengubah atribut dan desain lainnya. Tujuan besar rebranding adalah sebagai ikhtiar, harapan, komitmen, peneguhan untuk mentransformasikan RRI sebagai multi-platform berbasis radio. Itu kata Direktur Utama LPP RRI Ihan Rasmo dalam sebuah sambutan tertulis yang dibacakan Kepala RRI Yogyakarta Nazwin Ahmad pada upacara memperingati hari ulang tahun RRI ke-78 di halaman kantor pada hari Senin 11 September 2023. Dan at least ini tuh isi pidato Capstania se-Indonesia gitu. Jadi kata-kata direktur ini yang dibacakan oleh semua kepala stasiun se-Indonesia, termasuk di stasiunnya aku juga di RRI Malabo gitu ya. So ya, jadi sudah jelas jawabannya, untuk tujuannya untuk ya sebagai ajang kita ikhtiar, harapan, komitmen, peneguhan untuk mentransformasikan RRI ini sebagai multi platform untuk sekarang ini. Jadi you know what, jadi nggak ada tuh yang namanya RRI masih ada, RRI susah banget sekarang mau dengerin terestrial atau apa. So ya, sekarang RRI itu kayak ngikutin zaman.
ada di semua media sosial. Untuk kontak, kamu mau kontak RRI mana aja, it's so easy. You can find all RRI around Indonesia dari Instagram, sorry to say, semua all medsos gitu loh. Terus juga kita hadir dalam aplikasi dan streaming, so ya kalian nggak cuma dengerin RRI kalau misalnya dengerin RRI di kayak semacam kita beli radio, ya itu nggak masalah, itu pilihan masing-masing. Cuman ya kita juga bisa dengerin RRI, kan banyak salurannya se Indonesia. Jadi kita bisa dengerin mana aja tuh hanya dengan aplikasi yang ada di gadget kita, di gawai kita, di handphone kita gitu loh. So as simple as that right now. Jadi semakin teknologi itu maju, radio dan kita yang bekerja juga berusaha untuk menyeimbangkan, bahkan more than menyeimbangkan. Kalau bisa lebih up di atas menyeimbangkan. So itu kenapa we change a lot, of course. Aku merasa perubahannya yang sangat banyak, tapi itu justru bikin aku yang dulunya tuh kayak ya udah nggak apa-apa siaran, oke siaran, kita kerja kita siaran, tapi the power of spirit is a power up right now. Kayak lebih banyak powernya lagi gitu loh, kayak lebih semangat. Terus karena uniform juga udah oke, terus juga logo juga keren, kekinian. Terus tagline yang kita bawa juga sekarang is a more lebih ke orang-orang yang sesuai dengan segmen ya, per 1, per 2, per 3, per 4, sesuai dengan segmen juga gitu loh. Jadi kayak menurut aku kayak perubahan, aku salah satu orang yang support banget, gila gitu. Maksudnya ini salah satu hal yang menurut aku ya pro dan kontra nggak apa-apa, karena itu kan menurut by taste-nya orang itu. Tapi taste yang aku lihat ya ini it's supposed to be gitu loh. Ya mungkin masih ada kekurangan atau apa ya we don't know, ya kita akan terus berbenah dan segala macam. Tapi untuk perubahan yang ada sekarang itu benar-benar bikin saya pribadi gitu ya, itu benar-benar bikin tambah semangat dan tambah jadi pengen benar-benar bekerja, benar-benar melayani masyarakat tuh sebenar-benarnya, pengen MC bagus, pengen menyampaikan informasi yang singkat, padat tapi detail, terus and more kayak gitu. So ya, jadi perubahan RRI, logonya dan segala macamnya, mau tidak mau, suka tidak suka, ya itulah logo RRI yang sekarang. Everything change, the people change, all semuanya. Tagline, program, mulai dari kita, segala macamnya, of course, karena tujuannya untuk lebih dekat dengan pendengar, benar-benar bisa menyampaikan informasi secara bagus, ya kan. Apalagi era digital, ya everyone can access that right now. Kan setiap orang sekarang pasti nggak bisa jauh dengan pasti nggak bisa hidup sininya, pasti nggak bisa jauh dengan yang namanya gawai. Jadi kita masuk ke gawai without harus pakai headset untuk antenanya. Kalian ingat nggak kalau zaman-zaman dulu dengar radio tuh harus dipaskan headsetnya, dikancingkan ke sini mungkin atau apa supaya dia nggak goyang-goyang dan nggak kresek-kresek. No, untuk zaman sekarang kalian pakai headset wireless, dengerin radio lewat digital, lewat streaming, lewat internet, stabil, gokil gitu loh. Jadi kayak aku tuh tipe kalau orang yang nggak tahu, bukan karena mungkin aku kerja di radio, tapi aku suka mendengar sesuatu hal yang nggak monoton. Jadi kalau misalnya mendengarkan musik aja on the internet is kind of bored, right? Tapi ketika ada penyiar yang ngomong di situ, ketika ada informasi yang tiba-tiba masuk di sela-sela 3 lagu, masuk informasi, ada ILM, ada apa segala macam, it's kind of like a rich content, you know, konten yang apa sih namanya, banyak, kayak konten gitu loh. So itu yang aku mau gitu loh. Dan akhirnya itu terwujud. Dulu awal-awal aku masuk ke Pro 2 Melabung, awal-awal tahun 2012 itu belum yang ke se-easy sekarang. Sekarang it was like, you know, setiap hari ke kantor tuh kayak ringan banget, kayak enak aja gitu loh, ngerti gak sih? Tapi kalau dulu tuh kayak kita merasa pengen siaran, tapi it's kind of like gitu. Walaupun kita senang, semangat, tapi kayak masih ada sesuatu yang apa sih yang kurang gitu. But right now it's completely complete untuk tahun 2023 dan we are ready for the next years gitu loh. I pretty sure, I 100% sure kalau RRI makin keren. Dari orang-orang, kapasitasnya segala macam, dan pelajaran yang kita dapat dari segala macam, it was amazing gitu loh. So ya, itu aja untuk hari ini. Untuk sejarah RRI, kalian bisa googling sendiri, kalian bisa baca sendiri di Wikipedia atau apa segala macam. But review atau based by truly story atau truly experience dari aku gitu loh,
itu nggak akan bisa didapat di mana-mana kecuali di channel aku aja, kan gitu kan. Kalau kalian mau baca sejarah tentang apa, you can find it, you can Google it now gitu. Tapi kalau untuk kayak how that I express myself, how that I feeling about this thing is a must, is only here in this channel gitu. Jadi cuman di sini aku bisa kayak cerita betapa I love perubahannya, dan aku takut aku aja nih yang keteter untuk mengikuti zaman sekarang. Tapi ya aku rasa nggak, karena aku masih muda dan aku pasti bisa, dan bahkan lebih bisa lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu aja sih. Dan pesan aku untuk kalian semuanya, tetap dengerin RRI, tetap bersuara di RRI, tetap memberi opini, kritik, dan saran, pro dan kontra, gak apa-apa. It must to be like that. RRI memang harus kayak gitu. Memang tempat satu-satunya orang yang harus mendapatkan informasi yang balance dan menjadi sesuatu hal kekuatan dalam media dan segala macam, informasi yang akurat, yang balance, yang no hoax of course. Dan aku berharap banyak banget untuk RRI dan untuk semua all kru RRI se-Indonesia, apalagi buat penyiar-penyiarnya. Semangat untuk kita semua. Aku yakin kita pasti makin keren, makin bagus, makin totalitas, dan terus semangat. Sekali juara, tetap juara. So that's it for today. That's it for today. Mau jalan dulu, udah diajak. Dan sampai ketemu di obrolan lainnya di talk kayak gini gitu loh ya. Komen dan segala macamnya. You can find me on Instagram Haris Nanda Lubis, TikTok Haris Nanda Lubis. Leave the comment below juga, okay? Twitter juga Haris Nanda Lubis. So yeah, you can find me everywhere. Yeah, see you next time. Bye bye.